Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 3D, subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kakak buka halaman 26, buku paket 3D halaman 26. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Di sini ada cerita. Perhatikan dan simak ya kak. Rumahku yang nyaman. Suatu malam, ibu mendapati Sekar sedang berdoa di kamarnya dengan khusyuk. Dalam doanya, Sekar bersyukur kepada Tuhan dianugerahi tempat tinggal yang nyaman. Ibu tersenyum mendengar doa yang dipanjatkan oleh Sekar. Setelah selesai berdoa, Sekar keluar dari kamar. Di ruang tengah, ibu sedang menonton televisi. Ibu memanggil Sekar untuk duduk di sampingnya. Ibu berkata, "Ibu tadi mendengar selintas kamu berdoa di kamarmu." Sekar menjawab, "Iya Bu, tadi Sekar membaca majalah tentang anak-anak yang tidak memiliki rumah hingga harus tinggal di pinggir-pinggir jalan." Sekar merasa bersyukur masih memiliki rumah yang nyaman ditempati. Ibu tersenyum sambil berkata, "Ibu bangga dan bahagia punya anak seperti kamu. Kamu masih ingat anugerah Tuhan dan mensyukurinya. Sebaiknya kebiasaan seperti itu bisa kamu lakukan sampai dewasa." "Iya Bu, Sekar sangat bersyukur. Walaupun rumah kita tidak besar dan mewah, tapi Sekar nyaman tinggal di sini. Saat letih setelah pulang sekolah atau bermain, Sekar bisa beristirahat di rumah. Di rumah ini juga Sekar mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu." Sekar berkata dengan mata berkaca-kaca. Sekar memeluk ibu. Ibu menyambut pelukan Sekar sambil membelai rambut Sekar. Sekar merasa bersyukur. Sikap bersyukur itu termasuk ke dalam sila Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hidup kita harus merasa bersyukur karena di luar sana banyak orang yang tidak mendapatkan anugerah, kesehatan, rezeki seperti kita. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya halaman 27. Halaman 27. Ayo menulis. Terdapat contoh kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan, atau kalimat yang memberikan arahan kepada seseorang. Contoh kalimat saran biasanya menggunakan kata awal yaitu sebaiknya atau seharusnya. Pada contoh halaman 27, di sini kalimat sarannya, sebaiknya kamu bersyukur jika memiliki rumah yang bersih dan nyaman. Kata awalnya yaitu sebaiknya. Contoh kalimat saran. Maksudnya di sini adalah kita harus mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan dan merasa senang atas anugerah yang telah Tuhan berikan. Kita tidak boleh marah atau sedih jika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai keinginan. Masih halaman 27. Dalam halaman 27, ayo belajar. Perhatikan baik-baik. Manusia memerlukan beberapa kebutuhan dasar agar dapat tetap bertahan hidup. Kebutuhan dasar tersebut adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu.
Tempat tinggal merupakan tempat berlindung dari cuaca panas, hujan, atau hewan. Tempat tinggal juga merupakan tempat bertemu dan berkumpulnya anggota keluarga. Selanjutnya halaman 28. Masih lanjutan yang tadi. Tempat tinggal manusia disebut juga rumah. Di dalam rumah, setiap anggota keluarga melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, dan tidur. Di dalam rumah juga anggota keluarga berkumpul. Rumah tidak perlu mewah, yang terpenting bersih dan nyaman. Rumah yang bersih dan nyaman dapat membuat anggota keluarga sehat dan betah tinggal di rumah. Sebagai kebutuhan dasar, rumah bisa kita hubungkan dengan hak dan kewajiban. Berikut ini hak dan kewajiban yang berhubungan dengan rumah atau tempat tinggal. 1. Rumah ditempati orang tua dan anggota keluarga yang lain. Seluruh anggota keluarga wajib menjaga kebersihan dan kerapian. 2. Jika memiliki kamar sendiri, setiap anggota keluarga wajib membersihkan dan merapikannya. 3. Berbagai perabotan rumah dipakai seluruh anggota keluarga. Semua anggota keluarga wajib ikut menjaga perabotan dengan tidak merusaknya. Dari teks yang sudah kita pelajari tadi, bahwa manusia itu memerlukan beberapa kebutuhan dasar agar dapat tetap bertahan hidup. Kebutuhan dasar itu disebut juga dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang itu berupa pakaian, celana, topi. Pangan itu berupa makanan, sedangkan papan itu berupa tempat tinggal. Jadi kebutuhan pokok manusia itu ada 3, ada sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya halaman 29. Paman Dudit akan memagari rumahnya. Paman Dudit akan membuat pagar dari potongan bambu. Paman Dudit memerlukan 898 potong bambu untuk memagari rumahnya. Paman Dudit sudah memiliki beberapa potong bambu. Paman Dudit masih perlu membeli beberapa potong bambu kekurangannya. Berapa kemungkinan bambu yang sudah dimiliki dan berapa kemungkinan bambu yang harus dibeli Paman Dudit? Kita akan mengerjakan bersama-sama. Selanjutnya buka halaman 30. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Di sini kita sudah mengetahui Paman Dudit memerlukan 898. Kita sudah mengetahui jumlah yang diperlukan oleh Paman Dudit. Sedangkan kita di sini belum tahu kemungkinan bambu yang dimiliki dan kemungkinan bambu yang harus dibeli lagi oleh Paman Dudit. Jadi, kakak bisa menentukan bilangan pertama. Misalkan di sini contohnya 416. Tidak hanya 416, kakak juga boleh menuliskan misalkan 400 atau 350 atau 270. Nah, 270 dikurang 898 kurangi 270, hasilnya berapa? Itu menjadi jawabannya. Contohnya lagi, 898 kita kurangi 400. Nah, hasilnya berapa? Itu yang menjadi hasil dan diisi di titik-titik yang kosong. Masih halaman 30. Ayo berlatih. Nomor 1. Cobalah kamu tentukan 5 kemungkinan bambu yang sudah dimiliki
dan bambu yang harus dibeli Paman Nudit berikut ini. Kita kerjakan bersama-sama ya Kak. Nomor 1, kemungkinan bambu yang sudah dimiliki yaitu 98 ditambah kemungkinan bambu yang harus dibeli yaitu 800, sehingga jumlahnya mencapai 898. Nomor 2, kemungkinan bambu yang sudah dimiliki 110, bambu yang harus dibeli 788, hasilnya 898. Nomor 3, 330 ditambah 568, hasilnya 898. Nomor 4, 220 ditambah 678, hasilnya 898. Nomor 5, 444 ditambah 454, hasilnya 898. Selanjutnya masih halaman 30. Kita langsung kerjakan nomor 3. Bagian 3. Tentukan bilangannya. Buatlah dengan hasil penjumlahan antara 500 sampai 1000. Kita kerjakan bersama-sama. Di sini Ibu menulis nomor 1, 250 ditambah 250 sama dengan 500. Nomor 2, 300 ditambah 400 sama dengan 700. Nomor 3, 122 ditambah 828 sama dengan 950. Nomor 4, 200 ditambah 450 sama dengan 650. Nomor 5, 395 ditambah 605 sama dengan 1000. Selanjutnya buku halaman 33. Ayo membaca. Di sini ada cerita atau percakapan Vito dan Ayah. Simak baik-baik ya Kak. Vito, Ayah, aku tadi ke rumah Dani. Rumah Dani berantakan sekali. Apalagi kamar Dani, sangat tidak nyaman. Ayah, begini Vito, memiliki rumah merupakan hak setiap orang. Ketika kita sudah mendapatkan hak itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaganya, antara lain dengan selalu menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Coba Ayah tanya, apakah kamu lebih suka tinggal di rumah yang bersih dan rapi atau rumah yang kotor dan berantakan? Vito, aku memilih rumah yang bersih dan rapi ya. Ayah, iya, pasti setiap orang akan lebih nyaman tinggal di rumah yang bersih dan rapi. Rumah yang bersih juga akan membuat penghuninya sehat. Vito, rumah yang berantakan juga membuat kita kesulitan mencari barang yang kita butuhkan ya, seperti tadi di kamar Dani. Selanjutnya halaman 34. Dani kesulitan mencari buku pelajarannya, padahal kita berencana mau belajar bersama. Ayah, nah, kamu sudah mengerti pentingnya memiliki rumah yang bersih dan rapi. Menjaga rumah tetap bersih dan rapi bukan hanya kewajiban ayah dan ibu saja, tetapi juga seluruh penghuni di rumah ini, termasuk kamu. Iya ya, aku berjanji akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian rumah demi kenyamanan kita bersama. Setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang. Selanjutnya buka halaman 36. Buatlah 5 kemungkinan selain contoh di atas. Nah, di sini kita akan mengerjakan bersama-sama. Nomor 1, 50 ditambah 100 sama dengan 150. Nomor 2,
25 ditambah 125 sama dengan 150. Nomor 3, 75 ditambah 75 sama dengan 150. Nomor 4, 95 ditambah 55 sama dengan 150. Nomor 5, 15 ditambah 135 sama dengan 150. Selanjutnya, jika banyaknya biji congklak 200, cobalah tentukan bilangan lainnya. Kita mengerjakan bersama-sama. 1, 20 ditambah 180 sama dengan 200. Nomor 2, 25 ditambah 175 sama dengan 200. Nomor 3, 45 ditambah 155 sama dengan 200. Nomor 4, 26 ditambah 174 sama dengan 200. Nomor 5, 32 ditambah 168 sama dengan 200. Selanjutnya, jika banyaknya biji congklak 300, cobalah tentukan bilangan lainnya. Nomor 1, 10 ditambah 290 sama dengan 300. Nomor 2, 114 ditambah 186 sama dengan 300. Nomor 3, 52 ditambah 248 sama dengan 300. Nomor 4, 60 ditambah 240 sama dengan 300. Nomor 5, 95 ditambah 205 sama dengan 300. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat kakak mengerti. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.